Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Hari ini refleksi 70 tahun Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MS dilangsungkan di salah satu hotel di kota Banjarbaru. Para tamu undangan, kemudian rekan kerja, rekan akademisi Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi domain untuk beliau sebagai guru besar, tepatnya di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat digelar. Agenda ini sebagai bentuk apresiasi dan juga mengenang atas jasa-jasa yang kemudian sudah dilangsungkan beliau selama bertugas, yang tentu kita ketahui bukan hanya menjadi warga Banua sebagai akademisi, namun beliau juga memiliki kesempatan, memiliki karir yang cemerlang di kementerian, terutama di dua kementerian, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Riset dan Teknologi di era Pak SBY pada saat itu. Dan pada hari ini tamu undangan kemudian juga seluruh rekan kerja maupun juga hadir secara langsung dan virtual memberikan selamat dan ucapan atas tugas yang sudah beliau kerjakan. Dan kabarnya beliau juga masih akan tetap aktif dengan metode pembaharuan untuk bisa memberikan kontribusi di Universitas Lambung Mangkurat dari sekarang hingga ke depan. Kita akan menyaksikan bersama seluruh gelaran agenda yang dirangkum dalam program Galeri Banua. Selengkapnya untuk Anda. 11 Oktober 2022 nampaknya menjadi hari yang membahagiakan bagi Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Insinyur Haji Gusti Muhammad Hatta MS. Bertepatan dengan hari itu, refleksi 70 tahun perjalanan hidup atas kontribusinya bagi Banua Kalimantan Selatan maupun negara Indonesia. Pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup hingga Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Bersatu II ini mengaku bakal menyumbangkan pemikiran bagi bangsa, khususnya untuk kemajuan bumi Lambung Mangkurat. Agenda bertajuk refleksi 70 tahun perjalanan hidup Gusti Muhammad Hatta dihadiri jajaran Senat Akademika ULM, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekda Roy Rizali Anwar, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto, serta anggota DPR RI lainnya, dan beberapa pimpinan lembaga pemerintah se-Kalimantan Selatan maupun swasta. Pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kepada para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sekarang ila yaumil kiamat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, untuk memulai rangkaian agenda kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan
Marilah kita bersama simak sambutan Rektor Universitas Lambung Mangkurat kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Ali Bahri SE MSI. Dipersilakan. Dalam perjalanan waktu, ternyata satu ketika saya ditugaskan sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universal Mangkurat. Ini dipersingkat saya ceritanya. Saya ditugaskan sebagai Ketua Lembaga Penelitian ULM. Dan beliau adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kemudian lanjut ke Menteri Riset dan Teknologi. Satu ketika jam 6 sore, saya ditelepon beliau, Prof. Idian Nur, ya, Prof. Jumadi, Prof. Saladi, Prof. Ruslan, ya. Saya lupa tadi menyampaikan hormat kepada seluruh guru besar yang hadir pada hari ini. Saking gugupnya karena belum biasa sambutan sebagai rektor. Ya. Tepuk tangan dulu untuk rektor yang masih gugup. Selamat menjalani purna tugas. Di saya saudara akan terus menebar kemanfaatan bagi sesama sebagaimana masa yang terdahulu. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan dalam rangka mengantarkan seorang guru besar ke gerbang purna tugas. Izin, ada pantun Prof. Profesor Gusti Muhammad Hatta. Anyaman burun dibuat ikan, motifnya elok membuat terpana. Kalsel bangga punya guru besar yang namanya Harun Timah. Beliau setelah menjabat sebagai menteri, aktif juga sebagai anggota dari Solidaridad Indonesia dari 2018 sampai dengan 2021. Lalu sebelum beliau memasuki masa purna tugas, beliau juga menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat 20 Oktober 2018 sampai dengan Maret 2022. Karir beliau sampai sekarang dan mendapatkan izin dari Bapak Rektor, beliau akan tetap sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat sampai Saya bilang presiden itu sebagai presiden pasar, alhamdulillah sudah selesai, lanjut cepat aja. Nah, ini saya waktu memberikan sambutan. Nah, ini lanjutan pertemuannya ya. ini adalah lembaga internasional yang bersih lingkungan hidup ya. Saya mau salah dengan Pak juga ke Nairobi kalau nggak salah saya lupa. Terus lanjut aja. Nah, ini anunya aja bagi-bagi belanja cepat aja. Ini pesertanya dulu ramai sekali. Ini pengumumannya. Ini saya kemudian ke Badan Internasional Atom Internasional. Jadi kalau mau membangun atom harus di sini. Lanjut. Ini bosnya di Amano, orang-orang Jepang. Lanjut. Nanti vaksin. Ternyata ada COVID ya. Pesawat yang dibilang Pak mudah diterbang. N219 itu maksudnya 2 balik-balik 19 orangnya. Kalau nanti panas di dalam nggak aneh, kita pasang di luar ya. Region Sulawesi dan Maluku seusai dari Universitas Lambung Mangkurat. Baik, kita ucapkan terima kasih dan sekali lagi tepuk tangannya. Frame ini adalah frame dari rumah dari kayu ulin yang membusuk secara alami yang saya dapatkan dari tumpukan yang berusia 60 atau 70 tahun. Jadi ini panen raya, semoga walaupun Pak Hatta akan melanjutkan panen-panen ilmunya untuk bumi Lambung Mangkurat, untuk Banua, untuk Indonesia. Selamat, semoga sehat. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik untuk Universitas Lambung Mangkurat. Selamat, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh para tamu undangan dan seluruh para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk menutup agenda kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan hamdalah.
tapi ingin Pian sampaikan kepada seluruh generasi muda yang mungkin juga menyaksikan tayangan ini? Baik, saya Gusti Muhammad Hatta ingin berpesan sama anak muda. Yang pertama itu memang harus disiplin ya. Yang kedua rajin, kemudian jangan lupa dengan orang tua. Yang perlu dipahami bahwa hidup itu kan tidak instan, penuh dengan perjuangan. Dan ternyata hal-hal yang kita alami selama hidup itu adalah dalam rangka mematangkan diri kita. Begitulah Tuhan cara mengajar kita kan. Jadi saya kira yang penting disyukuri kalau ada musibah yang memang wajar kalau kita sakit hati, tapi jangan sampai dipikir terus menerus gitu ya. Jadi saya kira itu. Kalau bicara mengenai pendidikan, Prof sendiri memandang pentingnya pendidikan bagi seseorang itu seperti apa? Betul, karena dengan pendidikan paradigma berpikir seseorang itu akan berubah. Beda sekali dengan yang tidak sekolah. Jangankan yang tidak sekolah ya, yang sama-sama sekolah gitu. Yang satu katakanlah sekolahnya di luar negeri itu udah lain tuh, menimbulkan semangat, memang pengetahuan kita jadi luas gitu. Karena kan semakin banyak kita lihat kan berarti pengetahuan kita semakin bertambah. Kemudian kita juga akan memahami bagaimana sih hidup itu sebetulnya. Karena memang setiap negara itu punya kebudayaan masing-masing. Disitulah kita harus pandai-pandai beradaptasi dan bertoleransi. Oke, hari ini kan refleksi 70 tahun Prof. Nah, refleksi ini sendiri kan dihadiri oleh rekan, sahabat lama, kemudian juga keluarga dan bahkan banyak teman-teman sejawat mungkin yang Prof juga undang begitu. Apa yang mungkin bisa disampaikan untuk bisa menjaga relasi dan silaturahmi ini agar tetap terjaga sampai di usia 70 tahun? Sebetulnya ini dari saya sendiri dan Ibu. Kami ini selalu menjaga gitu. Dengan yang muda-muda dari kami. Kalau mereka ada undangan, kami berusaha untuk datang. Jadi dengan kita begitu, mereka kan akhirnya terikuti gitu. Tapi kalau kita yang tua nih nggak beri contoh, ya mereka akhirnya ya masing-masing juga gitu. Jadi saya kira yang tua memang patut menjagakan silaturahmi masing-masing. Buktinya seperti ini kan, mereka walaupun sudah kita tinggalkan beberapa tahun di Kementerian Hidup, di Kementerian Ristek, mereka tetap datang dengan kita seperti itu. Kalau mungkin dua orang nih Prof, satu persatu saya ingin dengarkan dan juga mungkin para pemirsa ingin dengarkan. Hal apa yang mungkin bisa diucapkan atau tersampaikan oleh Prof kepada orang tua yang sudah membesarkan dengan begitu banyak pendidikan ilmu? Kepada orang tua, saya juga kan kebetulan orang tua. Betul. Ya. Memang kita harus banyak bersabar gitu ya. Kadang-kadang anak kita kan bisa bersikap seperti apa gitu. Nah, tetapi kita terus jangan putus asa ya. Terus kita berikan nasihat kepada mereka. Di samping itu secara diam-diam kita harusnya berdoa kepada Tuhan ya. Entah di tengah malam atau kapan saja kita doakan. Insya Allah nanti pada saatnya dia akan berubah. Jadi saya kira perlu kesabaran. Siap Prof. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian agenda dalam refleksi 70 tahun Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta MS. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, karena begitu banyak kisah hidup yang beliau angkat dari cerita tadi yang bisa kita kutip dan bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan seseorang yang kemudian bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang kemudian memberikan inspirasi bagi kita semua dan memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Sampai jumpa.